Ini kami ya Tuhan, jamahlah hati kami, sapalah kami dengan suara yang penuh dengan kelemah lembutan, namun berkuasa. Bentuklah kami, sempurnakanlah hidup kami. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang pagi hari ini membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar akan bimbingan Tuhan. Engkau yang akan menolong kami, bukan cuma memahami firman Tuhan, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Bantulah setiap kami, bantulah hamba-Mu ini dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan kita baca dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-3. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sudah menemukannya, saya mengajak kita semua boleh membacanya bersama-sama. 3 ayat ini, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1, 2, dan 3. Mari kita membacanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Satu waktu yang lampau, saya lupa tepatnya kapan dan di mana, saya pernah membaca sebuah cerita singkat yang menarik, di mana diceritakan di sebuah lembaga pendidikan, di bagian lobi depan, gitu ya, bagian tempat mereka menerima tamu-tamu ataupun anak murid datang pertama kali masuk ke lembaga itu, ada sebuah papan besar di belakang resepsionis itu yang tulisannya kalau diterjemahkan secara sederhana demikian bunyinya. Di tempat ini atau di titik ini kita tinggalkan iman kita untuk masuk ke sebuah dunia yang penuh dengan keajaiban yang tiada tara. Sekali lagi kalau diterjemahkan sederhana, tulisan di dinding itu di belakang resepsionis itu bunyinya, di tempat ini, di titik ini, kita tinggalkan iman kita untuk memasuki sebuah dunia yang penuh dengan keajaiban tiada tara. Bapak Ibu tentu sudah bisa menangkap ya kira-kira apa asumsi yang dipunyai atau yang dipegang oleh para pemimpin atau mungkin para pendiri atau para pengelola dari lembaga pendidikan ini. Mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang tidak percaya bahwa antara iman dan ilmu itu bisa terjalin sebuah hubungan yang harmonis bersama-sama membentuk kehidupan manusia yang lebih baik. Mereka ini adalah termasuk golongan orang yang percaya bahwa antara iman dan ilmu tidak akan pernah bisa berjalan beriringan, satu sama lain pasti akan meniadakan. Saudara, saya percaya bukankah bicara yang namanya iman dan ilmu itu sudah pembicaraan ini, dialog ini sudah dilakukan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Orang seringkali diperhadapkan seakan-akan pada pilihan harus memilih salah satu di antaranya. Banyak orang percaya hal itu. Banyak orang percaya seakan-akan antara iman dan ilmu itu seperti kira-kira kalau kita punya 2 ember
isi air, lalu masing-masing ada seekor ikan, lalu kemudian dicampurkan, dituangkan dalam satu akuarium yang kosong. Masalahnya yang satu adalah ikan air tawar, yang satu adalah ikan air asin. Sehingga kemungkinan yang terjadi kalau tidak mati salah satunya, mati dua-duanya, atau mungkin dua-duanya tetap hidup, tapi hidup yang setengah mati. Mungkin seperti itu. Tidak akan mencapai kemuliaan dua-duanya kalau digabungkan jadi satu. Saya percaya sayangnya banyak orang berpikir demikian. Sehingga seakan-akan kemudian terjadi dikotomi, pemisahan yang betul-betul lebar, yang tidak terjembatani antara yang namanya iman atau ilmu. Orang, termasuk orang Kristen, seakan-akan harus memilih hanya salah satunya saja dan mengorbankan yang lain. Hari ini, dalam minggu ini Bapak Ibu, kita akan bersama membicarakan tentang betulkah yang namanya iman dan ilmu itu tidak bisa berjalan beriringan. Betulkah bahwa iman dan ilmu itu akan seperti ikan air asin dan ikan air tawar itu yang saling meniadakan ataukah justru membinasakan diri sendiri kedua-duanya? Betulkah bahwa iman dan ilmu itu adalah dua hal yang sangat berbeda yang tidak bisa berjalan beriring-iringan untuk membentuk hidup manusia yang lebih baik, yang penuh dengan kesejahteraan kemuliaan? Oh Bapak Ibu, mari kita perhatikan Ibrani pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 tadi, yang kiranya boleh menjadi jawaban bagi kita yang mungkin selama juga bertanya-tanya tentang hal ini. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Ibrani pasal 11 khususnya dipakai secara khusus oleh penulisnya untuk membicarakan banyak hal tentang iman. Paling banyak memang adalah dia pakai untuk membicarakan tentang tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh yang kita kenal sepanjang cerita-cerita Alkitab, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang karena perbuatan-perbuatan iman yang begitu luar biasa boleh menjadi kesaksian bagi umat manusia sepanjang zaman, termasuk bagi kita hari ini. Nah, menariknya di ayat 1, 2, dan 3 dia memulai dengan memberikan dasar pemahaman tentang iman itu sendiri bagi kita semua. Ayat pertama tadi dia berkata iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seorang penulis atau seorang penafsir Alkitab, Hendrickson, pernah berkata pada dasarnya, pada sederhananya, di dalam kitab Ibrani khususnya pasal 11 ini, iman itu bisa dikatakan disederhanakan sebagai sebuah keyakinan yang tidak terbagi dari diri kita kepada Tuhan. Keyakinan yang tidak terbagi, tidak ada keraguan-keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada sedikit pun kekurangannya dalam keyakinan itu. Keyakinan yang utuh, tidak terbagi kepada Tuhan. Kepada apa? 3 hal. Yang pertama adalah kepada janji-janji Allah, yang kedua adalah kepada firman Allah, dan yang ketiga adalah kepada Sang Mesias, Putra Allah itu. Itulah yang disebut iman di dalam konteks kitab Ibrani yang sebagian ayat kita baca hari ini. Jadi Bapak Ibu jangan salah paham, iman itu bukan sekedar yakin kepada sesuatu. Iman itu tidak bisa dikatakan seperti orang yang sok yakin akan sesuatu pasti terjadi. Kalau seseorang sakit lalu kemudian katanya beriman pasti sembuh, saya percaya bukan itu iman yang dimaksud oleh kitab Ibrani. Kalau seseorang punya masalah dalam hal keuangan lalu katanya beriman pasti keuangannya akan beres dalam waktu sekejap, sebetulnya bukan itu konsep iman yang diajar oleh kitab Ibrani. Kitab Ibrani mengajarkan kalau kita beriman, tiga unsur ini harus ada. Yang pertama adalah kepada janji Tuhan, iya. Tapi yang kemudian yang kedua, janji Tuhan ini kita dapat dari mana? Dari firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah kepada pribadi Sang Putra Allah, Sang Tuhan, yaitu Yesus Tuhan kita sendiri. Jadi iman itu bukan sekedar meyakini sesuatu. Kalau sekedar meyakini sesuatu, belum tentu bisa disebut iman. Para motivator dunia, para pengajar-pengajar positive thinking dan segala macam, mereka pun akan berkata kepada audiensnya, yakinlah, kalau kau yakin, engkau bisa sukses. Kalau kau yakin, engkau bisa mencapai target-targetmu. Kalau kau yakin, engkau akan bisa meraih mimpi-mimpimu. Yang pertama, kau harus yakin. Yakin dan iman itu berbeda.
Iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kepercayaan kepada Tuhan kita dapat dari mana? Dari firman Tuhan. Ada dasarnya, tidak sembarang. Sementara kalau kita bicara soal ilmu, secara sederhana, di dunia ini kan begitu banyak ilmu yang berkembang ya. Makin belakang, makin berkembang cabang-cabang keilmuan itu. Nah, mungkin secara sederhana kita bisa katakan ilmu itu adalah ya usaha manusia untuk mengenali dan mengelola dunia ini kan, alam semesta ciptaan ini. Ini kita bisa sederhana definisikan seperti itu. Nah, saudara, kalau begitu bisakah iman dan ilmu ini berjalan beriringan? Saya akan berkata bisa. Kenapa? Mari kita perhatikan Ibrani tadi sekali lagi. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Khususnya ketika ayat 3, penulis Ibrani berkata demikian. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bagian awal, bagian A berkata, karena imanlah kita percaya bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan. Saudara, alam semesta yang menjadi subjek dari ilmu tadi, ilmu kan mempelajari segala sesuatu tentang alam semesta kan? Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Alam semesta ini dimiliki oleh Tuhan. Sangkali alam semesta ini tidak terjadi dengan sendirinya. Alam semesta ini tidak terjadi begitu saja sebagai sebuah kecelakaan sejarah. Tidak. Alam semesta ini dijadikan secara serius, secara terencana, dengan maksud-maksud tertentu yang mulia oleh Tuhan. Sangkali itulah alam semesta. Jadi saudara, apakah ilmu itu bisa beriringan dengan iman? Bisa. Karena ilmu bicara tentang alam semesta yang dijadikan oleh Allah. Sementara iman itu juga ada kaitannya dengan Allah itu sendiri kan. Tadi saya katakan iman itu adalah kepercayaan kita kepada Allah. Dua-duanya sebetulnya subjeknya sama, yaitu Allah sendiri. Sementara ilmu memang bicara tentang Allah yang adalah produk ciptaan Allah. Sementara iman adalah kaitan kita dengan Allah sang kali itu sendiri. Dari sini saja sebetulnya Bapak Ibu saya berkata dengan logika sederhana, iman dan ilmu itu bukan dua entitas yang berbeda, bukanlah dua hal yang bersifat antitesis, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, saling meniadakan, saling membinasakan. Tidak, dua-duanya bicara tentang Allah kok. Dua-duanya bicara tentang Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, sesungguhnya seorang bernama Kun itu berkata, waktu kita belajar ilmu sekalipun, walaupun kita ngomong saya ini orang ateis, tidak beriman kepada apapun, bukankah ketika dia belajar tentang ilmu, sebetulnya dia punya iman tertentu, gitu, di dalam dia belajar ilmu itu. Banyak ilmu-ilmu di dunia ini yang sebetulnya belum terbukti secara kasat mata, dibangun dari asumsi, dibangun dari sebuah keyakinan sebetulnya dari awalnya. Katakanlah ketika mereka berkata bahwa dunia ini terjadi karena ledakan dahsyat miliaran tahun yang lalu misalnya, gitu ya. Bukankah mereka tidak ada di sana untuk melihat kejadian itu? Dibangun dari mana? Dari asumsi, dari iman tertentu. Bapak Ibu, iman dan ilmu dua hal yang sebetulnya berjalan beriring-iringan. Tidak perlu dipisahkan, tidak perlu saling meniadakan. Bapak Ibu, berangkat dari pemahaman ini, saya pikir kita sebagai orang-orang percaya perlu mengambil beberapa sikap secara aplikatif. Yang pertama bagi saya, kalau iman dan ilmu itu memang adalah dua hal yang bisa berjalan beriring-iringan, mari sebagai umat Tuhan yang dianugerahi Tuhan dengan hikmat akal budi, kita hari ini jangan menjadi umat Tuhan yang punya punya kepercayaan atau punya prinsip bahwa yang penting percaya, titik. Ya. Nanti kalau ngomong sama orang ngajari sesuatu, Ustaz, yang penting percaya. Lu kok bisa betul? Nggak usah banyak tanya. Yang penting jadi orang Kristen itu yang penting percaya, yang penting beriman, titik. Ya. Kita tidak didorong Tuhan menjadi pribadi-pribadi umat Tuhan yang seperti itu. Itu sebabnya ada yang namanya cabang ilmu teologi, berbicara, belajar tentang teos, tentang Allah.
Walaupun Allah itu sempurna, kita manusia yang belajar tidak sempurna, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengerti sedikit pun tentang Allah dan segala kesempurnaannya. Tuhan memberi kita akal budi untuk belajar tentang Dia. Saudara-saudara, iman tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Maka jadilah umat Tuhan yang bertanggung jawab, yang bukan cuma percaya meyakini, tapi juga mempelajari apa yang kita percayai dan apa yang kita yakini. Yang kedua bagi saya, janganlah kita hidup di dalam alam dikotomis tadi, memisahkan antara iman dan ilmu. Lalu kemudian berkata bahwa yang namanya iman itu adalah segala sesuatu yang kita bicarakan, kita teliti, kita renungkan di dalam wilayah religius, di gereja, waktu PK, waktu persekutuan doa, waktu mungkin kebaktian rumah tangga, gitu ya. Itu loh kita berbicara iman. Nanti di luar itu ya kita bicara realita kehidupan. Kita bicara realita kehidupan. Iman itu memang ya teori yang indah dibicarakan, idealisme yang indah untuk disampaikan, tapi kan itu cuma idealisme yang tidak mungkin bisa terlaksana dalam dunia real. Ya, katanya begitu kan sebagian orang. Iman itu tidak akan bisa dijalankan dalam dunia politik yang kejam, dalam dunia bisnis yang keras, dalam dunia kemasyarakatan yang penuh dengan orang-orang yang tidak sama imannya dengan kita. Tidak bisa. Iman itu hanya di hari Minggu mungkin. Iman itu hanya waktu di gereja, wilayah religius. Sementara hidup hari-hari itu bicara soal ilmu sekarang. Kalau saya berbisnis, saya pengusaha, ya pakai ilmu bisnis. Kalau saya seorang politisi, ya saya pakai ilmu yang saya dapatkan di fisik atau di mana ilmu perpolitikan dan segala macamnya. Kalau saya melakukan ini dan itu, ya saya pakai ilmu. Saya seorang dokter, ya saya pakai ilmu medis saja tanpa perlu dipakai iman. Tidak demikian. Dan Tuhan berkata, dua-duanya sebetulnya ada di wilayah yang sama. Kita ini bisa tetap jadi orang beriman, namun sekaligus juga menjadi orang yang berilmu tanpa perlu meniadakan satu demi lain. Jangan kita menjadi orang yang hidup secara dikotomis, memisah-misahkan sedemikian. Paling tidak menurut saya, dua hal inilah yang boleh kita bawa. Jangan kita meremehkan hikmat Tuhan yang sudah Tuhan taruh kepada kita, lalu menjadi orang Kristen yang asal percaya, asal mendengar, sudah lakukan. Tidak. Jadilah orang Kristen yang bertanggung jawab, belajar tentang kebenaran firman Tuhan, belajar akan apa yang Tuhan memang betul-betul ingin kita lakukan. Tuhan berkata dalam Matius pasal 5, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan ini tidak berlaku hanya untuk orang tertentu saja, tapi untuk semua umat Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di sini, saya percaya. Ada hal yang lain yang mewarnai yang namanya hubungan antara iman dan ilmu. Tadi di bagian B-nya dikatakan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kaitkan kembali di bagian ayat yang pertama tadi, dikatakan iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi firman Tuhan, penulis kitab Ibrani mengatakan, ini loh, walaupun iman dan ilmu itu bisa berjalan secara harmonis, ya, tapi harus diakui, maafkan kepada para ilmuwan, iman itu punya posisi lebih tinggi, lebih mulia. Bukan harus bermusuhan, bukan harus berlawanan, bertentangan, saling membunuh. Tapi iman itu bisa berjalan beriringan bersama dengan yang namanya ilmu. Ketika iman itu diletakkan di posisi di atas ilmu. Saya ngomong begini bukan karena saya seorang pendeta, ya, bukan. Tapi itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam dunia ini ada dua realitas yang kita sadar atau tidak sadar, suka atau suka harus terima. Ada realitas yang disebut fenomena yang kelihatan, yang kasat mata. Tapi ada
tulis kitab Ibrani tadi. Ada hal-hal yang kita tahu, ada hal yang kita bisa bawa ke tabung uji laboratorium, ke alat-alat ukur di laboratorium. Tapi ada hal yang tidak bisa kita ukur dengan alat ukur biasa. Dan ada hal yang terjadi secara tidak kasat mata, yang tidak bisa kita bawa ke laboratorium untuk kita uji seperti ini. Seorang ateis pernah saya baca di tulisan Facebooknya, dia berkata seperti ini. Oh, dia tantang, dia tulis di wallnya, di akunnya, dia ngomong begini. Saya akan tidur malam ini. Kalau Allah, kalau Tuhan, siapapun namanya ada, matikan saya malam ini. Besok tak bangun, saya baru percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan kalau besok saya bangun, berarti tidak ada Tuhan, siapapun namanya. Terus ini orang penuh arogansi, kesombongan. Dia berkata tidak ada Tuhan, hanya sekedar karena dia membuktikan kalau saya masih hidup berarti tidak ada Tuhan. Saudara, bukankah ada banyak kejadian-kejadian, ada hal yang sifatnya tidak kasat mata, tidak kelihatan, dan itu tidak bisa hanya diukur dengan ilmu biasa saja. Saudara, ilmu apa yang bisa kita pakai? Kalau kita membaca kisah hidup seorang reporter wanita muda yang namanya Jessica Gould, yang pada bulan Mei atau Juni dia pergi ke Toronto di Kanada, lalu ketika dia suatu siang makan di food court, lalu kemudian dia pergi ke kamar mandi, baru di kamar mandi dia dengar ada serentetan tembakan. Begitu dia keluar, dia lihat ada berapa orang sudah mati, berapa orang sudah luka, dan meja tempat dia duduk itu diberondong peluru. Rupanya ada seorang yang sakit jiwa bawa senapan mesin masuk ke food court untuk memberondong orang-orang di sana. Sebagian mati, sebagian terluka. Dia pulang ke Amerika, dia tulis di Facebooknya atau di blognya, dia berkata hidup itu singkat. Hanya itu saja. Tapi kemudian, tidak sampai 1 bulan kemudian, waktu dia nonton premier atau nonton pemutaran film yang di sebuah theater di Amerika, baru 10 menit filmnya putar, ada seorang mahasiswa PhD yang keluar pakai topeng Batman, berondongkan senjata ke arah penonton, dan Jessica Gould termasuk salah satu korban yang mati. Gimana kita mau pakai ilmu apa ini untuk bicara? Saudara, di antara 7 miliar manusia di muka bumi, gimana menghitung probabilitasnya? Gimana menghitung ini pakai ilmu matematika, statistiknya? Kok bisa sekarang ini cuma satu orang itu yang diincar sama Tuhan, yang luput dari yang sini, mati di sini karena sebab yang sama, tidak sampai sebulan. Ilmu apa yang kita akan mau pakai? Kalau 1 atau 2 bulan yang lalu, cerita tentang seorang laki-laki yang namanya Joe Berti, ya, 30 detik dia baru melintasi garis finish, lalu kemudian bom meledak di Boston Marathon. Lalu kemudian berapa hari kemudian dia pulang ke rumahnya di Texas, dekat rumah, belum sampai rumah, pabrik pupuk meledak begitu luar biasa, menghancurkan kota kecil itu. Begitu banyak yang mati dalam seminggu. Cuma beberapa hari, 3-4 hari, dia diancam kematian, tapi toh tidak mati juga. Mau ngitung pakai ilmu apa? Mau ngitung pakai ilmu apa? Mau ilmu apa yang kita pakai? 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu saya mendengar seorang teman menikah setelah 11 tahun, lalu kemudian Tuhan karuniai seorang putra ajaib. Tapi 3-4 hari kemudian saya mendengar seorang teman yang lain 13 tahun menikah, dikaruniai Tuhan anak, tapi umurnya tidak sampai sebulan diambil lagi, menikah. 13 tahun menunggu, dikaruniai Tuhan, lalu tidak sampai sebulan meninggal karena penyakit misterius. Mau pakai ilmu apa kita menjelaskan semua ini? Tidak bisa. Disitulah iman yang berbicara. Disitulah iman menentukan. Saudara, iman dan ilmu memang berjalan bersama-sama. Tidak boleh saling meniadakan, tidak boleh saling membinasakan. Tapi ingatlah, dan ini menurut saya yang penting bagi kita para orang tua, ketika kita mau meneruskan kepada generasi kita yang akan datang. Ilmu itu sesuatu yang penting.
Tapi jangan lupakan iman. Ilmu itu memang sesuatu yang baik, tapi jangan lupakan iman. Karena ilmu sebaik apapun, sehebat apapun, tanpa iman, dia seperti seakan-akan pisau yang begitu tajam dipegangkan kepada seorang yang gila dan tidak waras, yang bisa pakai pisau itu untuk bunuh siapa saja. Saudara, fenomena dunia menyatakan banyak orang pintar, tapi ternyata akhir kepintarannya justru membuahkan penderitaan bagi umat manusia yang lain. Disitulah iman yang berperan. Iman itu haruslah melandasi yang namanya ilmu pengetahuan. Kita boleh jadi orang yang mencari ilmu, menjadi seorang ilmuwan, tapi jangan lupakan iman kita kepada Tuhan. Iman yang bukan sekedar yakin dan percaya, tapi iman yang dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Iman yang akan menuntun kita, iman yang akan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita, iman yang akan membimbing anak-anak dan cucu-cucu kita, supaya bukan hanya otak mereka yang dipenuhi dengan berbagai macam ilmu yang baik, tapi hati dan karakter mereka pun dipenuhi oleh iman yang berakar kepada Tuhan. Maka tidak salah seorang pemikir besar, penulis Kristen nama G.I. Packer pernah menuliskan sebuah kalimat, seharusnya teologi yang menjadi ibu dari segala macam ilmu yang lain. Teologi menjadi ibu dari segala macam cabang ilmu yang lain. Karena waktu kita belajar teologi, kita belajar mengenal Tuhan. Waktu kita belajar mengenal Tuhan, kita diubahkan kehidupan kita, karakter kita, konsep dan cara berpikir kita, dan itu akan mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Maka pada akhirnya, apapun yang ada pada kita, ilmu seberapapun tinggi, seberapapun rendah, itu dapat dipakai menjadi berkat bagi banyak. Semoga firman Tuhan ini boleh terus menemukan perjalanan iman kita. Jangan alergi terhadap yang namanya ilmu. Belajar Alkitab itu bukan cuma konsumsi orang-orang tertentu. Mari semua kita membiarkan diri belajar mencari kebenaran firman Tuhan. Karena iman dan ilmu memang belajar berbeda. Tapi sebaliknya, kalau engkau adalah orang-orang yang begitu mencintai ilmu-ilmu di dunia ini, saya ingin berpesan, firman Tuhan berkata, cintailah juga iman, cintailah juga kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang akan menyempurnakan ilmu apapun yang kau miliki hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Saat berdiri bagi Tuhan. menciptakan kami, menciptakan alam semesta ini. Dan Engkau menitipkannya kepada kami untuk kami boleh menjalani kehidupan ini sebagai seorang pengelola
itu biarlah apa yang kami dengar dan pelajari renungkan bersama pada hari ini sungguh akan terus memimpin perjalanan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab baik di mata Tuhan maupun di mata dunia ini. Bapak Saudari, di pagi ini kami juga bersama-sama ingin menaikkan beberapa pokok doa. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah pengendali jalannya sejarah manusia, jalannya sejarah bangsa-bangsa. Kami percaya di tangan-Mu lah kesejahteraan bangsa kami, bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan, bukan karena kebijaksanaan para pemimpin kami, tapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan saja. Karena itu kami mohon Tuhan terus berkarya di tengah-tengah bangsa ini supaya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa untuk penegakan keadilan di muka bumi Nusantara ini. Kalau hari ini masih begitu timpang, kalau hari ini keadilan dan kebenaran itu masih berpihak kepada yang kuat, yang berkuasa, yang banyak, tapi kami sungguh merindukan ya Tuhan, ada keadilan yang boleh makin seimbang di tengah-tengah dunia ini, di tengah bumi Nusantara. Walaupun kami tahu kesempurnaan yang akan terjadi nanti di akhir zaman ketika kami ada di surga, tapi kami pembawa bangsa ini mohon Tuhan saja yang berkarya. Engkau membangkitkan para penegak-penegak hukum, para pemimpin, para orang-orang yang diberi otoritas yang boleh mengemban tugas dan otoritasnya dengan penuh tanggung jawab, yang penuh dengan hormat dan takut kepada Sang Kali, supaya jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kami berdoa untuk kesejahteraan rakyat banyak di tengah-tengah perekonomian yang maju begitu pesat. Tapi juga kami harus mengakui ada begitu banyak juga orang yang masih hidup di dalam keterbatasan dan kekurangan. Oh Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka, saudara-saudara sebangsa kami ini. Kami rindu Tuhan, Engkau sudah akan memberkati kehidupan mereka. Lebih dari itu, Engkau akan memakai kami orang-orang percaya, supaya kami menyadari betul bahwa kami ini cuma menerima titipan dari Tuhan. Apa yang ada pada kami tidak selayaknya kami nikmati semuanya hanya untuk kami. Biarlah apa yang Tuhan titipkan kepada kami juga boleh kami pakai untuk memberkati mereka yang ada di sekitar kami, menjadi saluran berkat supaya dengan demikian banyak orang boleh makin disejahterakan. Dengan adanya rencana kenaikan bahan bakar, minyak dan lain sebagainya, kami percaya kami banyak menimbulkan goncangan soal ekonomi. Dan biarlah Tuhan saja yang menolong dan memberkati. Demikian kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami di berbagai tempat umat Tuhan yang mengalami berbagai macam ketidakadilan, tekanan, penganiayaan, kesulitan dan kesukaran. Tuhan, kami hanya memohon kepada-Mu supaya Engkau yang meneguhkan iman mereka, menguatkan hati mereka, supaya mereka tetap memegang janji Tuhan, memegang firman Tuhan, percaya bahwa hidup mereka ada di tangan Sang Mesias Putra Allah yang hidup, yang tidak akan melepaskan mereka, yang tidak akan memisahkan mereka walaupun terjadi penganiayaan, kesulitan atau apapun juga. Tuhan, biarlah Engkau yang menghiburkan saudara-saudara kami ini, memberi mereka hikmat bijaksana, sekaligus juga memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan hidup yang mereka alami. Bapa, demikian kami berdoa menyerahkan untuk umat Tuhan di gereja ini. Berdoa menyerahkan untuk setiap bidang, setiap komisi, setiap bagian, biar semuanya boleh mengerjakan tugas pekerjaan Tuhan masing-masing dengan sebaik mungkin, dengan penuh tanggung jawab. Engkau yang menambahkan kesehatan kerjasama yang baik di antara satu dengan yang lain, sehingga para pemimpin umat di tempat ini boleh bergandeng tangan bersama-sama memimpin perjalanan hidup iman dari umat Tuhan di tempat ini, untuk boleh makin hari makin bersinar untuk kemuliaan Tuhan di tengah dunia yang makin gelap ini. Segala program, kegiatan, rencana, ya Tuhan sendiri memberkati. Pada akhirnya, hamba-Mu berdoa bagi setiap umat Tuhan dalam segala kesulitan hidup yang mereka alami, yang sakit khususnya. Tuhan, Engkau yang akan menganugerahkan kekuatan kepada mereka. Biarlah mereka boleh tetap beriman dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya pertolongan. Berharap, beriman bahwa Tuhan tahu yang terbaik atas hidup mereka. Tuhan tahu
apa yang paling indah untuk hidup mereka, untuk kondisi mereka. Mereka yang sudah sejak begitu lama bertahun-tahun menanggung sakit penyakit, mungkin bahkan berdoa pun sudah mulai menjadi tawar. Tapi biarlah kepada saudara-saudara kami ini belum teguhkan dan kuatkan hati mereka. Bagi saudara kami anggota vokal grup yang pagi ini berhalangan hadir karena sakit, demam berdarah, campak atau yang lain, Tuhan yang memberkati supaya mereka pun boleh segera dipulihkan dan boleh kembali melayani Tuhan. Bagi saudara kami, saudara Roni Chandra, Ibu Sigit, anak Nathanael, anak Esra, Ibu Elizabeth, maupun saudara kami yang lain yang tidak bisa disebut satu persatu, biarlah Tuhan anugerah cukup atas sakit penyakit yang harus mereka tanggung dan derita. Demikian bagi mereka saudara kami yang mengalami banyak masalah dalam keluarganya, hubungan yang tidak harmonis dengan pasangan hidup, dengan orang tua atau anak, dalam pekerjaan yang bermasalah, dalam apapun juga, atau bahkan mereka yang paling tawar dan bimbang akan imannya kepada Tuhan. Tuhan berbicara supaya mereka pun disentuh oleh tangan Tuhan dan mereka pun boleh diteguhkan kembali. Inilah doa-doa kami Tuhan yang kami bawa dalam satu iman, dalam satu keyakinan bahwa Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan cara, waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik buat kami. Karena kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.